Shalom, kita kembali di Worship Survive. Kali ini kita akan membahas tentang gaya ibadah mana yang terbaik. Itu kita tahu banyak gereja, masing-masing gereja itu juga punya satu keunikan di dalam gaya ibadahnya, di dalam tata liturginya. Kemudian pertanyaannya adalah mana dari banyak gaya ibadah ini yang terbaik. Mungkin sebagian orang yang sudah karena tidak tahu menahu banyak gaya ibadah, akhirnya memutuskan bahwa gaya ibadah di gerejaku ini yang terbaik. Ada juga yang mungkin mulai meragukan, jangan-jangan di gereja lain itu gaya ibadahnya lebih baik, karena aku bisa lebih merasakan sesuatu begitu di tempat lain. Jadi pertanyaan adalah bagaimana juga kita menilai satu gaya ibadah ini baik atau tidak baik, atau salah atau benar. Banyak orang kemudian berdebat, tapi sayangnya perdebatan itu tidak didasari dengan pemahaman tentang teologi ibadah di balik sebuah gaya ibadah, tapi lebih menekankan soal perasaannya. Apakah satu ibadah itu dia merasakan hal-hal tertentu. Satu sisi juga ada orang yang memperdebatkan berdasarkan dari tradisionalisme. Ya sudah dari dulu begini, jadi harus begini. Kenapa? Nggak akan bisa menjelaskan dengan mendalam ya, tapi ya lebih terpaku pada bentuknya. Ya taunya begini. Nah, perdebatan yang terjadi di dalam gereja ini yang kemudian sering membuat terjadi keributan ya antar jemaat, bahkan antar rohaniwan juga bisa. Karena kemudian memperdebatkan gaya ibadah, tata liturgi itu tidak berdasarkan hal-hal teologis di balik setiap unsur-unsurnya. Mengapa gaya ibadah itu berbeda-beda di banyak gereja? Ini kita bisa usut mulai dari pertama kali sebuah tata liturgi itu ada di Perjanjian Lama. Zaman dulu sangat sederhana sekali ternyata ya. Tata liturgi itu cuman orang naik ke atas gunung, kemudian membuat tumpukan batu yang dijadikan mezbah, dan disitulah terjadi tata liturgi yang paling kuno gitu. Jadi belum ada unsur-unsur yang lengkap seperti sekarang. Jadi tata liturgi, gaya ibadah itu mengalami perkembangan ya, mengalami inkulturasi dengan satu zaman, satu lokasi tertentu, satu budaya tertentu. Jadi sangat fluktuatif. Kemudian kita bisa tahu misalkan dari perkembangan-perkembangan di zaman dahulu. Misalkan di abad ke-16 ya, ada Anabaptis, Reform, Anglikan, Lutheran. Abad 17 muncul Quaker, Puritan. Abad 18 makin ramai lagi, ada Methodis. Abad ke-19 ada Frontier. Abad ke-20 Pentecostal Movement, dan seterusnya. Dan semakin kaya ya, karena kenapa? Karena Injil, karena kekristenan itu menyebar ke berbagai belahan dunia dan bertemu dan berinkulturasi dengan berbagai gaya di setiap zaman. Bahkan kemajuan zaman itu juga turut berpengaruh terhadap keragaman tata liturgi dan juga keragaman gaya ibadah. Mengapa Tuhan tidak jadikan sama aja semua ibadah itu gayanya sama? Biar gak pusing begitu ya menentukan mana yang baik, biar orang pun gak ribut. Jawabannya adalah justru yang pusing itu kalau diciptakan sama. Sedangkan kita ini tahu bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seluruh makhluk ciptaan Tuhan, seluruh ciptaan Tuhan itu diciptakan beragam. Tuhan nyatanya menyukai keberagaman. Jadi keberagaman itu bukan diartikan sebagai perpecahan. Perbedaan-perbedaan yang ada itu justru dipandang sebagai sebuah kekayaan, keindahan kita ini sebagai ciptaan. Istilahnya adalah unity in diversity. Ya, unity in diversity atau bersatu di dalam keberagaman, keragaman. Artinya ada hal yang esensial yang menjadikan kita ini menyatu di dalam perbedaan-perbedaan yang ada secara bentuk, secara ekspresi. Kira-kira apa yang menjadikan kita bersatu di dalam esensi? Yaitu kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang sama. Dan kelayakan kita untuk beribadah itu tidak pula dibatasi oleh tata liturgi atau gaya ibadah tertentu. Jadi di dalam doa Bapa Kami, kita berdoa, kita sebutkan juga gereja yang kudus dan am. Kudus bukan karena satu gereja lebih layak dari yang lainnya, tapi semua orang berdosa, kita yang dilayakkan di dalam Kristus. Dan am artinya menyatu.
bersatu di dalam roh dan kebenaran itu. Lalu bagaimana memilih atau menentukan gaya atau tata liturgi yang terbaik? Saudara-saudari, saya dulu sebelum belajar secara khusus tentang tata ibadah, tentang dalam kelas-kelas liturgika, jujur saya memandang bahwa ibadah di gereja saya tumbuh itu adalah yang terbaik. Gereja tempat saya bertumbuh dulu bahkan dijuluki sebagai tata liturginya itu liturgically rich, atau sangat kaya secara makna liturgikal dan bentuk-bentuk liturgikalnya. Tapi ternyata bukan itu, saudara-saudari ya. Ketika makin memperluas cakrawala pandangan tentang berbagai macam tata liturgi, saya pernah datang ke gereja seperti Ortodoks, gereja Anglikan, Katolik, kemudian karismatik, dan banyak gereja lainnya. Dan kemudian tidak hanya menilai itu berdasarkan emosi kita atau perasaan kita, tapi kita dalami ada gestur-gestur yang sangat bermakna yang mungkin gak ada di gereja kita. Itu menjadikan kita melihat bahwa memang Tuhan betul-betul mengizinkan berbagai gaya ekspresi ibadah itu dinaikkan untuk mengagungkan Tuhan. Jadi setiap orang dengan berbagai gaya, berbagai ekspresi, tetapi di dalam kesatuan, di dalam roh dan kebenaran, itu menjadikan ibadah itu sangat kaya dan sangat indah. Jadi sebelum kita bicara tentang mana gaya atau tata liturgi yang terbaik, seringkali kita melupakan step yang paling awalnya, itu kita sudah belum mengenali dan memahami pola atau makna di dalam liturgi gaya ibadah gereja kita sendiri dulu. Belum tentu banyak orang Kristen kemudian paham dan kemudian sudah mulai memutuskan sesuatu tentang gaya ibadah di gerejanya. Ada yang kemudian membandingkan dengan gaya ibadah di tempat lain dan cenderung menjelek-jelekan gereja sendiri, itu ada juga ya. Ada juga yang kemudian malah kebalikannya, menjelek-jelekan gaya ibadah di tempat lain dan mengagung-agungkan gaya ibadah di gereja sendiri. Keduanya ini kurang tepat kalau kita ternyata berbicara itu tidak berdasarkan dengan memahami dulu apa yang ada di gereja kita pahami, kita kenal, tentunya nanti kita makin sayang. Dan juga ketika mau mengomentari gaya ibadah di gereja lain, jangan terburu-buru ya, jelek atau baik. Kita bisa belajari tentang paham teologi di balik setiap gaya ibadah yang ada. Saudara-saudari, secara umum saat ini ada dua gaya ibadah yang mainstream atau umum yang kita bisa kenal. Yang pertama, yang ada di banyak gereja-gereja tradisional seperti gereja kita GKI Samiun, GKI Sulsel Jemaat Makassar, itu menggunakan 4 pola dasar ibadah yang sangat umum, yang sudah berlaku sejak gereja reformasi di Eropa, yaitu the fourfold pattern of worship, yang diambil dasarnya dari Yesaya 6. Untuk lebih jelas soal ini, kita akan bedah hal ini lebih jelas lagi, lebih dalam lagi di Worship Survive yang berikutnya. Dan itu yang kita pakai. Jadi ada 4 pola ibadah. Kemudian ada juga yang menggunakan the tabernacle pattern of worship. Misalkan, kebanyakan mungkin kita bisa temui di gereja-gereja bergaya karismatik. Dan ini berbeda paham teologinya dengan kita. Kita juga akan mungkin bahas ini lebih mendetail di pertemuan kita berikutnya. Namun yang penting, saudara-saudari ya, ketika kita mau menentukan satu tata liturgi ini baik atau enggak, tidak hanya soal perasaan kita ngerasa ngangkat gak nih ibadahnya atau hal-hal yang emosional semata, tapi kita harus mempertimbangkan pertama adalah apakah unsur-unsur di dalam tata liturgi ini bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Sama itu ya. Dan sebetulnya bukan soal mana yang terbaik, saudara-saudari. Saya coba buang pikiran itu dari pemikiran saya sendiri, tapi yang terpenting bukan mana tata liturgi atau gaya ibadah yang terbaik, tapi mana tata liturgi atau gaya ibadah yang paling bisa mewakili apa yang kita pahami secara teologis, dan kita juga bisa menikmati tata liturgi tersebut. Maka itu 2 hal yang penting ya, yaitu bukan gaya ibadah mana yang terbaik, tetapi gaya ibadah apapun. Yang penting adalah kita saat melaksanakannya kita benar-benar memahami setiap
memahami teologi di balik setiap unsur-unsur ibadah itu, dan juga kita juga menikmatinya. Jadi gaya ibadah apapun, walaupun kita balik ke zaman dulu cuman pakai mesbah bebatuan, tapi kalau kita maknai itu secara mendalam, kita paham apa yang kita lakukan ketika kita melakukan gaya ibadah itu yang terbaik. Dan semoga melalui bincang-bincang kita yang singkat ini, kita mulai terbesit pemikiran bahwa gereja sudah tidak waktunya lagi untuk saling berantem, saling ribut soal perbedaan gaya ibadah. Tapi kita boleh sama-sama belajar terlebih dahulu apa kemudian kekayaan-kekayaan di setiap gaya ibadah yang ada. Dan juga mungkin kita tidak perlu lagi berantem antar generasi, karena kita tahu setiap masa ada gaya ibadahnya dan setiap gaya ibadah ada masanya. Sampai jumpa di Worship Survive minggu depan. God bless.